Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 5. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Di sini ada padi dan teh. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi tersebut. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua adalah teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pergunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm per kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Lalu ada beberapa pada halaman 32 ada beberapa pertanyaan. Apa kesimpulan dari tanaman teh dan padi tadi? Teh dan padi memiliki tempat yang berbeda untuk tumbuh. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Padi itu tumbuh di daerah yang berhawa panas, sedangkan teh tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh di daerah pegunungan? Dan sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh di daerah persawahan? Bisa, teman-teman. Padi dapat tumbuh baik di pegunungan apabila tanah di daerah tersebut banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Teh dapat tumbuh di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Apakah keadaan alam mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Iya, teman-teman, karena tanaman dalam hidupnya dipengaruhi oleh kondisi suhu, curah hujan, ketinggian, dan jenis tanah tertentu. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Yang perlu diperhatikan adalah sinar matahari, kecukupan air atau curah hujan, suhu udara di tempat penanaman, dan kadar asam di tempat penanaman tersebut. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu. Tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut? Kamu dapat menggali informasi dari sumber
yang lain, misalnya buku di perpustakaan, internet, dan narasumber. Lalu kalian tulis di sini. Misalnya saja, Kak Wafik itu tinggal di Jawa Timur, teman-teman. Iklim di Surabaya atau di Jawa Timur secara umum adalah tropis, tidak terdapat pegunungan, dan didominasi dataran rendah yang diratakan dengan aspal. Karena di Surabaya dominan dataran rendah, hampir tidak ada tanjakan yang curam. Nah, misalnya saja seperti ini ya teman-teman. Lalu tumbuhan yang hidup di Surabaya itu ada padi juga bisa, pakis bisa. Lalu tanaman mangga bisa. Nah, tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, teman-teman. Seperti karya seni kolase yang telah kamu buat. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-teman telah membuat kolase dari tumbuhan. Pamerkan kolase tersebut. Amati hasil karya teman-temanmu dan beri komentar. Nah, misalnya saja, ada teman kalian yang membuat kolase seperti ini. Lalu kalian komentar di sini. Nah, oh iya teman-teman, kan tadi ada kata-kata apresiasi seni. Apa sih apresiasi seni itu? Apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Mulai dari mengenali, menilai, menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, kalian nilai kolase dari teman kalian ini. Apa yang kalian ketahui tentang karya tersebut? Bagaimana pendapat kalian? Menurut kalian, apakah hasil kolase seperti itu menarik dan lain sebagainya? Kak Wafik akan memperbesar pertanyaannya. Nah, seperti ini ya. Apa yang kamu ketahui tentang karya seni tersebut? Ini ada pada halaman 34, teman-teman. Tadi adalah karya temanku menggunakan kolase dengan biji-bijian atau mungkin dengan dedaunan. Bagaimana pendapatmu tentang hasil karya teman kalian? Hasil karyanya bagus, menarik, dan memiliki ciri khas. Menurutmu, bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Menurut saya, yang menarik dari karya adalah cara pembuatannya. Dari inspirasi seseorang yang membangkitkan berkarya. Apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Misalnya saja, karyanya sudah bagus, tetapi lebih baik menggunakan lem yang dapat merekat dengan kuat. Misalnya saja seperti ini ya teman-teman. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menggali informasi tentang karakteristik tempat tinggal. Yang kedua, apresiasi karya seni kolase. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.